Tak semua legenda bersuara lantang. Ada yang memilih berjalan perlahan, dan justru abadi dalam diam. Ia datang bukan untuk sorak. Ia datang bukan untuk headline koran atau lampu sorot panggung dunia. Ia datang untuk diam-diam menanam. Bukan bunga, bukan pujian, tapi masa depan. Gerald Van den Bergh. Nama yang tak mudah diucapkan oleh lidah Indonesia, tapi kini sedang mencetak masa depan bagi Garuda Muda. Bukan lewat teriakan, bukan dengan selebrasi, tapi lewat kesunyian latihan. Lewat desir sepatu yang menggores rumput pagi. Lewat sorot mata yang tajam namun hangat. Kita bahas di kisah kasih sepak bola. Tentang pria yang pernah menggetarkan Eropa, namun justru menemukan makna di Asia. Tentang legenda yang tak haus kamera, tapi kini justru menjadi layar bagi para pemain muda kita untuk tampil. Siapa sebenarnya Gerald Van den Bergh? Mengapa ia begitu senyap, namun begitu dalam pengaruhnya? Dan apa yang sebenarnya dibawa seorang pria kelahiran Belanda ini untuk Garuda Muda? Hari ini kita buka lembaran kisahnya. Dan mungkin setelah kisah ini selesai, kau akan paham bahwa tidak semua yang berjasa harus dikenal. Tapi mereka tetap patut dikenang. Semuanya bermula di sebuah jalanan tenang di Belanda, di mana sepak bola bukan hanya hobi, tetapi bahasa pertama yang dipelajari anak-anak sebelum membaca. Di sanalah seorang bocah kelahiran bulan Maret di tahun 1964 mulai bermain bola bukan untuk menjadi legenda, melainkan karena itulah satu-satunya cara agar dunia mau mendengarnya. Namanya Gerald Mervin Van den Bergh. Tumbuh dalam keluarga diaspora Suriname, ia tak datang dari garis kerajaan sepak bola, tapi ia menulis silsilahnya sendiri dengan sepatu, dengan dedikasi, dan dengan sikap rendah hati yang terlalu besar untuk ukuran anak muda. Bersama Ajax Amsterdam, klub yang dikenal mencetak para maestro Van den Bergh menjelma jadi simfoni sayap kanan. Gerakannya halus, umpannya penuh siasat, dan tubuh kecilnya menyelinap seperti bayangan yang tak bisa ditangkap bek lawan. Ia bukan pencuri gol, ia adalah arsitek, pelukis, dan pematung dalam satu kaki kanan. Dari Ajax ke PSV Eindhoven. Dari kompetisi domestik ke pentas Eropa. Gerald tak mengejar sorotan. Justru sorotan yang selalu mengejarnya. 15 trofi utama. Dari liga domestik hingga mahkota Eropa. Salah satunya, gelar suci yang hanya dimiliki segelintir. Juara Piala Eropa tahun 88 bersama tim nasional Belanda yang ditakuti dan disegani. Ia berdiri sejajar dengan nama-nama seperti Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard. Namun entah mengapa, ketika para bintang itu melesat ke dunia, Gerald memilih berbelok ke arah yang lebih sunyi. Mengapa? Karena tidak semua orang ingin jadi sorotan. Beberapa hanya ingin memberi terang. Dan meski ia melanjutkan karirnya ke Prancis, Jepang, dan Jerman, kemanapun ia pergi, Van den Bergh tetap membawa satu hal yang tak bisa ditinggalkan kelas. Ia tidak sekadar bermain. Ia mengajari dunia bahwa ketenangan bukan kelemahan dan keanggunan bisa jauh lebih mematikan daripada kecepatan. Kalau kamu baru tahu siapa sebenarnya Gerald Van den Bergh, jangan ragu tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita di sini bukan hanya untuk mengingat, tapi untuk belajar dari masa lalu. Di zaman ketika highlight harus dicetak ke dalam kaset dan pujian datang bukan dari likes, melainkan dari mulut ke mulut, Gerald Van den Bergh telah menciptakan sensasi yang tak banyak orang sadari. Coach Justin, seorang pundit yang dikenal blak-blakan, pernah berkata dalam satu obrolan santai bahwa Gerald adalah satu dari sedikit pemain yang punya potongan video aksi individunya di masa tanpa YouTube. Bayangkan itu. Sebelum ada kanal video, sebelum kamera ponsel menangkap setiap gerak pemain, ada satu nama yang membuat para kameramen rela menunggu satu gerakan, Van den Bergh. Lincah, cekatan penuh triknya sendiri. Skillnya bukan sekadar gocekan, tapi irama. Gerakannya seperti tarian dari daratan Latin, tapi tubuhnya tetap dibungkus ketenangan khas Eropa Utara. Kalau hari ini kita punya Neymar, maka Van den Bergh adalah bocoran draftnya. Versi beta dari kegilaan kaki kanan, namun dengan sikap rendah hati yang justru membuatnya tak terendus publik. Ia tak berteriak, ia tak membuat headline kontroversial, dan ia tak pernah haus kamera. Mungkin itulah mengapa dunia lupa namanya.
Tapi mereka yang tahu, mereka yang pernah duduk di bangku stadion tua, mereka yang pernah mencium bau rumput basah di tribun lapangan Belanda, masih bisa mengingat suara bola yang menyentuh kaki Van den Berg. Karena bola selalu diam ketika berada di bawah perintahnya. Kalau kamu pernah dengar nama Gerald Van den Berg sebelum video ini, kamu bagian dari generasi yang tahu kualitas, bukan popularitas. Tulis di komentar, siapa pemain underrated lain yang kamu rasa mirip Gerald? Setelah kisah elegannya di lapangan hijau, Gerald Van den Berg tak pergi ke villa di Marbella, tak berlindung di balik meja siaran, dan tak juga melarikan diri dari dunia yang membesarkannya. Ia memilih jalan yang lebih sunyi. Jalan seorang guru. Ketika banyak legenda memilih bintang terang, Gerald memutuskan kembali ke akar. Ke rumput latihan. Ke lorong ruang ganti pemain muda yang belum kenal siapa dirinya. Ia kembali ke PSV Eindhoven, bukan sebagai bintang, tapi sebagai pelatih tim muda. Menyusun ulang potongan-potongan kecil dalam anak-anak yang bermimpi besar. Tanpa kamera. Tanpa tepuk tangan. Tanpa mikrofon. Lalu datang April tahun 2004, Van den Berg ditunjuk sebagai pelatih klub kecil TSV yang sedang berjuang di Bundesliga. Hanya 3 bulan dia diberi waktu. Dan dunia mencatat, mereka terdegradasi. Banyak yang menertawakannya. Tetapi ia tahu, seorang guru sejati bukan dinilai dari gelar, tapi dari seberapa dalam ia menanam. Lalu datang Helmond Sport, datang juga FC Eindhoven. Nama-nama yang tak akan membuatmu terpukau, tapi justru di sanalah ia menabur benih sepak bola yang jujur. Dan akhirnya, pada satu pagi yang tenang di bulan Januari tahun 2025, Indonesia memanggilnya. Bukan sebagai pelatih utama, tapi sebagai asisten di bawah Patrick Kluivert. Ia pun menerima, tanpa pamrih, tanpa sorot kamera. Dan tak berhenti sampai di situ, ia juga dipercaya membesut timnas U23 dengan peran menyelaraskan fondasi dari U17 hingga U20. Van den Berg bukan hanya datang untuk bekerja, ia datang untuk merawat. Merawat talenta muda yang haus arah dan mengubahnya jadi generasi emas yang tak silau ketenaran. Dia tahu bukan semua pahlawan butuh panggung. Karena kadang, panggung terbaik ada di lapangan latihan, di balik teriakan pelatih muda, dan keringat anak-anak Garuda yang ingin terbang lebih tinggi. Kalau kamu percaya bahwa fondasi Garuda masa depan bukan sekadar hasil pertandingan, tapi dari siapa yang membentuknya, tinggalkan komentar. Apa arti seorang pelatih bagi pemain muda kita? Dalam hingar-bingar dunia sepak bola, nama besar sering tumbuh dari ego yang menggema. Dari konferensi pers yang membakar, atau selebrasi kemenangan yang viral di jagat maya. Tapi Gerald Van den Berg tak pernah mengejar tepuk tangan. Ia bukan orator, bukan selebritas. Ia adalah suara lirih di tengah bisingnya stadion. Seperti nada dalam musik jazz, terdengar hanya jika kau benar-benar mendengarkan. Dalam diamnya ia melatih dengan sabar. Bicara dengan mata, bukan mikrofon. Menyentuh hati pemain muda, bukan timeline media sosial. Mungkin itu sebabnya namanya tak sering kau lihat di trending. Mungkin itu juga sebabnya kenapa ia justru lebih layak dikenang. Karena bukan semua pahlawan harus memiliki sorotan. Karena dalam sepak bola, seperti juga dalam hidup, ada orang-orang yang memilih menjadi akar agar orang lain bisa tumbuh jadi pohon yang kokoh. Kita, bangsa yang besar ini, telah terlalu lama menggantungkan harapan pada keajaiban instan. Padahal di balik layar, sosok seperti Van den Berg sedang menyusun batu demi batu, membangun jalan panjang bernama masa depan. Gerald tidak akan memintamu untuk mengingatnya. Tapi mungkin, di suatu pertandingan timnas, saat anak-anak muda bermain tanpa takut, saat satu umpan menyayat, dan satu gol membuat kita berdiri, disitulah, diam-diam, ia telah meninggalkan warisan. Karena sejatinya, seorang pelatih bukan tentang berapa banyak trofi yang ia raih, melainkan seberapa dalam ia mengubah hidup seseorang.